Salam Patriot di Suara Patriot bersama Chandra Tua. Di edisi 1001 Wajah Komunis, kali ini kita angkat tema strategi utama Partai Komunis adalah menghancurkan kebudayaan, merusak moralitas, dan memberi manis dulu, baru pahit sampai akhir. Kaum komunis berusaha untuk mendapatkan kekuasaan dengan segala cara, baik dengan kekerasan maupun secara halus tak terasa. Tujuan akhir dari merebut kekuasaan ini adalah untuk mendapatkan kontrol penuh kekuasaan absolut. Dua strategi utama ini, menghancurkan kebudayaan, merusak moralitas, dan memberi manis dulu baru pahit sampai akhir, bisa dipakai bergantian atau sekaligus bersamaan, yang pada akhirnya banyak orang tertipu dan menjadi alat untuk melanggengkan kekuasaannya. Yang diungkapkan di sini khususnya adalah PKT, Partai Komunis Tiongkok. Menghancurkan kebudayaan, merusak moralitas. Kebudayaan dan moralitas adalah saling berhubungan, erat bagaikan bibir dan gigi. Kerusakan kebudayaan tradisional akan menghantar masyarakat menuju degradasi moral. Sebaliknya, degradasi moral juga akan secara langsung memengaruhi kebudayaan, yaitu mengiring kebudayaan selangkah lebih cepat mengalami mutasi. Setelah keduanya membentuk siklus lingkaran setan, maka akan mengakibatkan perilaku dan standar moral secara bersamaan jatuh terperosok. Apa yang dulu dianggap sebagai hal yang tidak bermoral, malah dianggap hal yang sesuai dengan prinsip langit dan bumi. Sebagai sebuah contoh, kondisi normal yang baru. Dahulu, ketika melihat ada orang mencuri, maka akan ada orang melangkah ke depan dengan berani. Kalau sekarang mungkin akan menyalahkan si korban pencurian karena tidak berhati-hati. Dahulu, ketika melihat ada orang berhubungan di luar pernikahan, orang-orang akan memandang rendah orang semacam ini. Kalau sekarang, ketika melihat para pejabat menikahi istri kedua, istri ketiga, mungkin akan menggerutu kenapa diri sendiri tidak mampu demikian. Dahulu, ketika melihat orang tua terjatuh, orang-orang akan tanpa keraguan mengangkat orang tua tersebut. Kalau sekarang, mungkin tidak akan berani membantu karena takut disalahkan. Dahulu, kalangan terpelajar ketika melihat ada orang melakukan plagiat akan marah atas ketidakadilan ini. Kalau sekarang, mungkin akan ikut serta, terbawa arus secara membabi buta. Baik agama maupun kepercayaan pada dasarnya membentuk kebudayaan dalam ajarannya. Dan ajaran yang disampaikan tentulah mengajak agar manusia dapat membedakan benar salah, baik dan jahat, menjadikan manusia menjadi bermoral. PKT, Partai Komunis Tiongkok, paling takut dengan kelompok agama ataupun kepercayaan, karena orang-orang yang beriman teguh pada umumnya tidak takut dengan ancaman dan tekanan, alias tidak bisa dikendalikan. Oleh karena itu PKT getol sekali menindas kelompok beragama dan aliran kepercayaan, baik itu Tibet, Buddha, Tao, Gereja Kristen Bawah Tanah, Falun Gong, dan juga Muslim Uighur di Xinjiang. Yang diberangus adalah kebebasan berkeyakinan, karena PKT ingin hanya PKT saja yang disembah dan tetap memiliki kuasa untuk mengontrol semuanya. Maka dalam pemikiran PKT, dengan menghancurkan agama dan keyakinan, maka hancur jugalah kebudayaan dan moralitas para pengikutnya. Bisa dilihat bagaimana kehidupan di berbagai negara komunis. Umumnya negara komunis penuh penderitaan, kemiskinan, kesenjangan, dan kehidupan yang terkekang, penuh dengan kejahatan dan kerusuhan sosial. Dan korupsi pun sangat akut di berbagai dimensi kehidupan. Namun karena media dikuasai penuh, maka kenyataan yang sesungguhnya tidak terlihat, dan akhirnya banyak orang terkelabui karenanya. Dengan kondisi kerusuhan, kemiskinan, kebodohan, komunisme justru semakin kuat mengendalikan. Dibutuhkan damai dan peningkatan moralitas baru bisa menghadapi komunisme.
Semoga mencerahkan. Salam Patriot, saya Chandra Tua. Mohon undur diri.